Bersama saya, Hana Aprilia Sukandar, Haska News kembali hadir. Selamat siang, dalam liputan kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai sesar Lembang yang menjadi perhatian banyak pihak, khususnya bagi sebagian daerah Jawa Barat yang terdampak gempa. Simak liputan ini selengkapnya. Sesar Lembang terjadi karena adanya gesekan antara lempeng tektonik Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Gerakan relatif antara kedua lempeng ini menciptakan tekanan yang akhirnya menyebabkan patahan atau sesar di wilayah Lembang. BMKG Bandung mewaspadai adanya potensi gempa yang disebabkan oleh patahan sesar Lembang, meski aktivitas seismik terakhir terjadi pada tahun atau periode 2010 hingga 2012. Pihaknya menilai sesar sepanjang 25 hingga 29 km tersebut tetap menyimpan potensi bencana akibat gempa. Itu memiliki potensi magnitudo 6,5 sampai dengan 7. Dia juga memiliki range periode pengulang. Jadi kalau gempa itu ada periode ulang, kayak ulang tahunnya gitu. Kondisi sesar Lembang yang tenang menyebabkan BMKG mewaspadai adanya aktivitas pengumpulan energi yang dapat dilepaskan tanpa dapat diprediksi waktunya. Dan hal ini terjadi setelah BMKG mencatat periode ulang gempa besar disebabkan oleh sesar Lembang yang terakhir terjadi pada abad ke-15 dan juga berpotensi terulang sekitar 170 hingga 675 tahun kemudian. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Bandung, Virga Librian, mengaku bahwa pihaknya mewaspadai potensi gempa yang ditimbulkan oleh sesar Lembang ini terbagi 3 segmen. BMKG memprediksi efek gempa yang ditimbulkan ini dapat mencapai magnitudo 6,8 hingga 6,9 efek yang ditimbulkan gempa sesar Lembang. Dia siklus gempa bumi itu sekitar 170 sampai dengan 670 tahun. Nah, dari penelitian Pak Mudrik juga itu terakhir itu di abad ke-15. Kenapa itu jadi booming lah. Booming itu karena mungkin siklus yang terakhirnya itu gempa, dia pernah merilis gempa besar itu pada abad ke-15. Misalnya kita buletin 1500 lah gitu, tahun 1500. Tadi dari siklus tersebut kalau ditambah 170 kan udah lewat ya, jadi udah 1670. Nah ditambah 500 baru 2000. Nah ini kita ada di penghujung dari siklus periode ulangnya itu 670 tahun itu. Jadi kita ada di penghujung. Nah itu dia yang mungkin menyebabkan masyarakat itu khawatir karena kita itu ada di fase-fasenya dia itu bisa merilis energi seperti itu. Kita nggak bisa mencegah gempa itu terjadi, tetapi kita untuk mengurangi risiko dampaknya itu kita harus bersiap nih. Persiapannya apa? Kita harus langkah mitigasi yang memang harus kita persiapkan. Ya, langkah mitigasinya itu bisa melalui literasi kebencanaan gitu. Jadi kita menyampaikan sosialisasi yang mungkin beberapa kali kita sudah menjadi narasumber atau sharing ya informasi gitu, sosialisasi melalui kegiatan BMKG Goes to School ataupun kita menjadi narasumber diundang oleh instansi atau stakeholder terkait itu untuk sosialisasi mengenai potensi dari bahaya sesar Lembang. Lalu kita juga harus meningkatkan penguatan infrastruktur, penataan ruang yang mengutamakan risiko bencana juga, lalu mendorong yang terutama pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengeluarkan mungkin peraturan atau kebijakan terkait kebencanaan terutama untuk sesar Lembang itu sendiri juga gitu. Sesar Lembang yang melintasi daerah-daerah seperti Padalarang, Ngamprah, Cihideng, Cimenyan, Cisarua, Parongpong, Kota Cimahi, Lembang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Turangga, Lengkong, Babakan Surabaya, Cijagra, Pasir Luyu, Marga Cinta, Cisaranten Kulon, Ujung Berung, Cipadung, Cibiru, Gedebage, Dago Atas, Pasirwangi, Cicadas, Coblong, Taman Sari, dan Soreang menimbulkan potensi bahaya gempa bumi di sekitar Bandung, Jawa Barat.
Meskipun terkesan minim aktivitas, data terbaru pada bulan Maret menunjukkan bahwa sesar Lembang masih aktif dengan aktivitas sebesar 1,9 magnitudo yang menandai aktivitas terakhirnya. Hal ini menegaskan bahwa meskipun terlihat tenang, sesar Lembang tetap memerlukan pemantauan dan kewaspadaan yang terus-menerus dari pihak berwenang dan masyarakat sekitar. Gimana sih aktivitas terkini tentang sesar Lembang ini dan daerah mana yang paling memiliki potensi terdampak oleh gempa tersebut? Nah, memang untuk yang aktivitas terbaru yang kita catat itu adalah aktivitas gempa dari sesar Lembang, yaitu pada tanggal 7 Maret 2024 dengan magnitudo 1,9. Di mana kalau dengan magnitudo ini masih tidak memiliki dampak yang signifikan dan itu tidak dirasakan oleh orang seperti itu. Aktivitas terakhir yang merusak itu pada tahun 2011, tepatnya pada 28 Agustus 2011 itu pernah terjadi kejadian gempa sesar Lembang dengan magnitudo yang kecil, dengan magnitudo 3,3 saja. Di situ di Kampung Muril, Jambu Dipa Muril di Cisarua, itu mengakibatkan dampak sekitar 200 sampai 300 rumah yang mengalami kerusakan seperti itu. Dampak atau skenario terburuk yang mungkin terjadi dari hasil penelitian Pak Mudrik Daryono ataupun dari buku peta sumber dan bahaya gempa bumi dari Pusgen tahun 2017, kita mengambil potensi magnitudo maksimumnya itu 6,8, berpotensi berdampak sekitar 6 sampai dengan 8 mmi di situ, di mana kerusakannya itu akan cukup signifikan dengan kategori kerusakan sedang. Tetapi seperti kita ketahui bahwa mayoritas bangunan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat sendiri, memang masih banyak bangunan yang di bawah standar, sehingga dari efeknya tersebut bisa kemungkinan sangat merusak dibandingkan dengan dampak yang seharusnya kalau dia itu bangunan yang sudah sesuai standar seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya. Sebagai bentuk antisipasi dan upaya mitigasi keberlanjutan atas adanya gempa bumi akibat sesar Lembang ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung Barat dalam beberapa bulan terakhir telah menggelar serangkaian pelatihan kesiapsiagaan dan evakuasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa. Untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan dan informasi lengkapnya, kita akan mendengarkan langsung laporan terbaru dari reporter kita di lapangan. Ada Fatharani, silahkan Fatharani. Baik, terima kasih Hana. Pagi ini saya sedang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, untuk menghadapi atau langkah-langkah mengantisipasi bencana gempa bumi, kita tuh udah mengadakan sosialisasi ke masyarakat, terutama ke desa-desa. Kita membentuk desa tangguh bencana Desana, sehingga di desa-desa itu udah ada mentor atau ahli, bukan ahli lah, itu masyarakat yang mengenalkan bencana, bahaya bencana, potensi bencana di wilayah tersebut lah gitu. Sehingga kita mensosialisasikan ke masyarakat supaya apakah sih bencana itu. Terus kita selalu update ke BMKG atau ke BRIN terkait dengan potensi bencana tersebut gitu. Jadi kita selalu mengupdate harus berbuat apa dan harus gimana setelah ada dari BRIN atau dari BMKG atau dari pihak geologi lah gitu. Nah, untuk itu tuh program dari Badan Penanggulangan Bencana kah yang masyarakat itu tuh, atau emang salah satu tugas Badan Penanggulangan Bencana? Nah, terkait itu termasuk dengan tupoksi di bidang kita. Ini kan pencegahan dan kesiapsiagaan. Kan masuk dalam SPM juga ada layanan informasi. Di antara ada komunikasi, informasi dan edukasi, gitu. Itu kita melaksanakan tupoksi itu, termasuk SPM juga di kita gitu. Jadi itu melaksanakan kegiatan salah satunya tugas daripada BPBD untuk mengasih informasi, edukasi ke masyarakat. Nah, untuk tanda-tanda awal mengindikasi terjadinya gempa itu Badan Penanggulangan Bencana menghubungi BMKG kah, apa BMKG-nya menghubungi? Kalau ada tanda-tanda, pihak BRIN, contohnya BRIN itu pasti memperoleh ke kita.
karena dalam pergerakan kayak gempa sesar Lembang aja kan 4 mili per tahun. Nah, sehingga diprediksi di tahun segitu udah hampir 2 meter. Nah, jadi pihak BRIN nanti akan menginformasikan kita kalau terjadi tanda-tanda terjadi gempa. Terus pihak BRIN, pihak BMKG juga memasang alat untuk mendeteksi pergerakan tanahnya juga gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya alat tersebut kita bisa mengantisipasi langkah apa yang harus kita perbuat. Mudah-mudahan bisa gitulah gitu. Ya ada alat untuk mendeteksi pergerakan tanah. Tapi yang di ini kan dari BRIN bukan dari kita. Kita selalu koordinasi dengan pihak itu. Tidak berdiri di sini BPBD doang gitu. Berarti Badan Penanggulangan Bencana ini tuh yang bekerja di lapangan. Ya, bukan berarti di lapangan, kita mencakup seluruhnya gitu. Ya di lapangan ya di dalamnya gitu. Ya, eksternal mau internal kita harus, kan kita tuh BPBD harusnya koordinasi, terus bisa sebagai pelaksana, bisa komando, itulah fungsinya BPBD itu sebagai komando, pelaksana, dan koordinasi. Apalagi kalau di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu kebanyakan koordinasi. Ya, contoh ke pihak BMKG ya koordinasi dengan cuaca, kan kita harus banyak koordinasi. Contohnya sekarang ada pergerakan tanah di Rongga, contohnya gitu. Kita banyak koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Harus gimana langkah-langkah yang harus kita ambil. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Terus umpama ada kejadian bencana, kita harus banyak koordinasi dengan para relawan. Nah itu kan sangat-sangat penting lah gitu. Sehingga diperlukannya pentahelik lah gitu. Begitu. Nah, untuk peralatannya atau perlengkapan darurat yang disarankan untuk dimiliki oleh setiap masyarakat itu kira-kira apa? Ya, itu kita pernah melaksanakan sosial katana keluarga tangguh bencana. Yang pertama, yang minimal setiap kepala keluarga dan anggota mengetahui tentang potensi bencana yang ada di sekitar mereka. Jadi harus tahu bahwa di wilayah tersebut ada potensi apa aja, sehingga meningkatkan kewaspadaan mereka masing-masing gitu. Jadi kita ada program keluarga tangguh bencana katana gitu. Diharapkan masyarakat itu jadi tangguh lah gitu, mengenal potensi di wilayah tersebut, kawasan risikonya apa aja gitu. Jadi bisa mengambil langkah upaya untuk bisa meminimalisir supaya terjadi bencana gitu. Kalau untuk peralatannya kira-kira apa Pak? Kalau peralatannya supaya apa jadi itu minimal, kalau program dikatakan itu minimal harus ada kantong ini ya, tas siaga dimiliki itu. Di antara ada senter, alat itulah. Jadi kalau terjadi bencana itu udah siap begitu di tas tersebut gitu. Jadi tinggal mengungsi. Ya apalagi ATM yang tertinggal lah gitu. Iya kan? ATM kalau yang paling utama kan? Oh, yang paling utama itu ATM itu. Jadi minimal kayak alat kayak senter, alat fluid itu harus ada di dalam tas tersebut, tas siaga itu. Ya. Kalau bagaimana sih BPBD ini bekerja sama dengan instansi seperti sekolah atau perusahaan? Nah, kalau kita kolaborasi dengan instansi sekolah, kita membentuk SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, ya, diharapkan dengan adanya SPAB itu, jadi guru, siswa bisa kolaborasi dengan kita. Karena program SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi siswa itu merasa aman. Orang tua juga kalau udah ada SPAB itu mungkin merasa aman lah. Contohnya kayak kemarin terjadi dengan ramainya ini di media Sesar Lembang, banyak sekolah-sekolah yang minta kita sosialisasi gitu. Kan minimal kita memberikan edukasi ke mereka lah gitu terkait dengan potensi bencananya gitu. Terus dengan pihak Dinas Kesehatan, kita juga dengan pihak-pihak puskesmas. Contohnya di KBW itu ada 32 puskesmas. 22 kita udah melakukan sosialisasi ke 22 puskesmas yang telah dilakukan sosialisasi. Jadi tinggal 10 lagi yang untuk Dinas Kesehatan, itu puskesmasnya gitu. Terus tambah lagi rumah sakitnya juga kita melaksanakan juga gitu. Jadi tidak cuma ke masyarakat doang, ke instansi juga kita mengadakan. Terus tambah dari luar juga, kadang-kadang kita diundang meminta adakan simulasi ke hotel, ke PLN, contohnya ke Telkom ya, atau ke
tempat-tempat wisata bisa aja kan gitu. Jadi tidak terfokus buat masyarakat doang gitu. Ke seluruh semua warga KBP harus mendapati lah gitu, terkait dengan edukasi bencana itu. Mengenai aktivitas sesar Lembang nih Pak, kan KBP ini salah satu kota yang sangat salah satu yang bakal berdampak besar. Nah, Badan Penanggulangan ini gimana sih cara mengantisipasinya? Nah, sesar Lembang itu kan terbentang 29 kilo dari Ngampra sampai dengan Lembang. Daerah yang terdampak kan 4 kecamatan, Ngampra, Cisarua, Parongpong, dan Lembang. Dengan adanya 4 kecamatan yang terdampak itu, kita udah membentuk Destana, Desa Tangguh Bencana. Jadi kalau umpamanya ada bencana minimal, jadi kita terbantu dengan adanya relawan-relawan dan desa tersebut. Gitu. Baik, terima kasih. Harapannya langkah-langkah tersebut dapat memberikan gambaran tentang upaya pihak berwenang dalam mengurangi risiko bencana di daerah yang berpotensi terdampak gempa. Demikian laporan berita kami untuk siang ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Tetaplah terinformasi dengan mengikuti perkembangan berita terbaru melalui program dan media sosial kami. Saya Hana Aprilia Sukandar, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di siaran berikutnya.